Megawati Hangestri akan vakum dari dunia pervolian. Benarkah itu? Ko Hee-jin, pelatih yang sangat menyayangi pemainnya, pilih kalah daripada pemain cedera. Hijab dan sholawat kunci ketenangan Megawati di lapangan. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli, baik di Indonesia maupun Korea Selatan. Setelah menjalani musim luar biasa bersama Daejeon Jungkwon yang Red Spark di V-League, kini banyak tanda tanya muncul mengenai masa depannya di liga tersebut. Spekulasi ini semakin kuat setelah Megawati terlihat menerima kenang-kenangan dari KOVO Korea Volleyball Organization, berupa bingkai khusus dengan angka 08 nomor punggungnya selama bermain di Korea. Pemberian ini mengisyaratkan adanya sesuatu yang istimewa. Bahkan beberapa penggemar menduga ini bisa menjadi bentuk perpisahan. Salah satu momen yang memicu spekulasi adalah interaksi Megawati dengan Kim Yeon-keung, legenda voli Korea yang juga dikenal sebagai salah satu pemain voli terbaik dunia. Dalam sebuah rekaman, Megawati terlihat berbicara secara pribadi dengan Kim, dan reaksi Kim yang tampak sedikit terkejut membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Megawati mengisyaratkan kepergiannya dari V-League. Beberapa netizen mencoba menganalisis ekspresi Kim dan menduga bahwa mungkin Megawati sedang membahas rencana masa depannya, entah itu untuk vakum, pulang ke Indonesia, atau mencari tantangan baru di liga lain. Salah satu faktor yang bisa menjadi penghalang bagi Megawati untuk tetap bermain di Korea adalah regulasi KOVO. Aturan terbaru dari KOVO menyatakan bahwa pemain asing yang ingin bertahan di V-League harus melalui proses draft ulang, kecuali jika diperpanjang langsung oleh klubnya. Dalam kasus Megawati, jika Red Spark tidak memperpanjang kontraknya secara langsung, maka ia harus kembali mengikuti draft. Hal ini menjadi tantangan karena kuota pemain asing sangat terbatas, dan belum ada jaminan bahwa Megawati akan dipilih kembali oleh klub Korea. Beberapa rumor juga menyebutkan bahwa Red Spark sedang mencari pemain asing baru dengan tipe permainan yang berbeda, yang membuat masa depan Megawati di klub tersebut semakin tidak pasti. Spekulasi makin menguat setelah akun yang diduga milik kakak Megawati membalas komentar di TikTok. Dalam komentarnya, ia mengaku bahwa dirinya yang menyarankan Megawati untuk vakum lebih dulu, dengan alasan banyak hal yang harus diurus. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Megawati tidak hanya mempertimbangkan faktor regulasi, tetapi juga faktor pribadi dalam menentukan masa depannya. Apakah ini berarti ia akan menikah, kembali ke Indonesia, atau justru mencari peluang di liga lain? Dengan semua tanda-tanda ini, banyak fans yang masih berharap Megawati tetap melanjutkan karirnya sebagai atlet profesional. Apakah ia akan kembali ke V-League dengan klub yang sama, mencari peluang di liga lain, atau benar-benar vakum dari dunia voli? Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Megawati ataupun klubnya. Namun yang jelas, Megawati sudah mencatatkan namanya sebagai pemain voli Indonesia pertama yang bersinar di Korea Selatan. Dan apapun keputusan yang ia ambil, ia tetap menjadi kebanggaan bagi para penggemar voli tanah air. Bagaimana menurut kalian? Apakah Megawati akan bertahan di Korea, pindah ke liga lain, atau benar-benar vakum? Megawati Hangestri Pertiwi semakin populer di Korea Selatan, bukan hanya karena aksi gemilangnya di lapangan voli, tetapi juga karena kepribadiannya yang unik. Ia menjadi satu-satunya pemain berhijab di Liga Voli Korea, tampil percaya diri dengan pakaian tertutup yang mencerminkan keyakinannya. Popularitasnya pun membuat banyak orang penasaran, tidak hanya soal kemampuannya bermain, tetapi juga tentang Islam, hijab, dan doa yang sering ia baca saat bertanding. Salah satu momen yang paling menarik perhatian adalah ketika Megawati terlihat membaca sholawat saat pertandingan melawan Pink Speeders, terutama di set ketiga, 4, dan 5. Hal ini membuat para pemain dan bahkan penerjemahnya penasaran. Dalam sebuah video yang diunggah oleh penerjemahnya, Solmangat, ia bertanya kepada Megawati saat time out, "Apa yang kamu baca?"
Apakah itu doa kepada Tuhanmu? Dengan tenang, Mega menjawab dan mengulang bacaan yang ia lantunkan saat pertandingan berlangsung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mega menjelaskan bahwa itu adalah sholawat, sekaligus doa bagi keyakinannya. Kejadian ini semakin membuat Mega dikenal di Korea, tidak hanya sebagai pemain voli berbakat, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang tetap teguh dengan keyakinannya. Prestasinya pun semakin bersinar. Dalam laga melawan juara bertahan Pink Speeders, Mega tampil luar biasa dengan mencetak 31 poin, menjadikannya aktor utama dalam kemenangan dramatis Red Spark. Meski timnya sempat tertinggal 2-0, mereka berhasil bangkit dan mengunci kemenangan di set kelima. Pertandingan ini begitu menegangkan hingga membuat banyak penonton sport jantung. Di akhir laga, terlihat momen emosional ketika penerjemah Mega menangis dan langsung memeluknya. Mega sendiri tetap rendah hati, lebih memilih fokus pada tim dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ini, tidak hanya penggemar voli di Indonesia yang mengidolakan Mega, tetapi juga masyarakat Korea Selatan. Bahkan, banyak orang Korea mulai tertarik dengan voli setelah melihat aksinya di lapangan. Popularitasnya yang terus meningkat menunjukkan bahwa olahraga bukan sekadar permainan, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya dan keyakinan. Akankah Mega terus bersinar di Red Spark? Atau justru ada kejutan baru dalam karirnya? Kita nantikan saja kisah selanjutnya. Daejeon Jungkwanjang Red Spark tengah menghadapi ujian berat di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Meski sudah memastikan tiket ke babak playoff, pelatih Ko Hee-jin menegaskan bahwa peringkat bukan prioritas utama timnya saat ini. Dalam wawancara terbaru, Ko Hee-jin menekankan pentingnya menjaga kondisi para pemain, terutama setelah beberapa bintang andalan mengalami cedera. Saya tidak terlalu memikirkan peringkat saat ini. Yang lebih penting adalah bagaimana kami bisa menghadapi babak playoff dalam kondisi terbaik, ujar Ko Hee-jin. Kondisi Red Spark memang sedang tidak ideal. Dua pemain kunci, Fan Ja-bukilik dan Park Eun-jin, mengalami cedera dalam laga melawan GS Caltex. Cedera mereka tentu menjadi pukulan bagi Red Spark, yang selama ini mengandalkan kekuatan Bukilik sebagai mesin poin dan Park Eun-jin sebagai pilar pertahanan di tengah. Ko Hee-jin pun memilih strategi berbeda dengan merotasi pemain agar mengurangi risiko cedera lebih lanjut. Kami harus realistis. Jika pemain kami kelelahan atau mengalami cedera lebih parah, itu akan sangat merugikan kami di playoff. Jadi saya akan lebih banyak memberi kesempatan kepada pemain lain, tambahnya. Keputusan ini tentu menambah beban bagi Megawati Hangestri dan rekan-rekannya. Pemain asal Indonesia itu kini semakin diandalkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukilik. Berkat performa apiknya sepanjang musim, Megawati menjadi salah satu pilar utama Red Spark di saat tim sedang mengalami krisis pemain. Saat ini, Red Spark masih berada di posisi kedua dengan 60 poin, hanya unggul 3 poin dari Suwon Hyundai Ilstedt. Jika performa mereka menurun di laga-laga tersisa, posisi mereka bisa saja tergeser. Namun, Ko Hee-jin tetap tenang dan percaya pada skuadnya. Kami sudah berlatih keras sepanjang musim. Saya yakin tim ini bisa melewati masa sulit ini dan tetap kompetitif di playoff, pungkasnya.